Baca buku itu santai aja, tapi pas emang lagi banyak tugas yang perlu banyak baca buku, rasanya ketinggalan banget. Apalagi hidup di zaman yang serba cepat ini, bikin hidup ini kayak kejar-kejaran sama waktu. Aku dulu mikir, wes lah asal sempat baca satu buku sebulan wes hebat. Tapi ternyata itu malah jebakan, karena hidup ini cepat, tapi otakku lambat. Aku ingat banget waktu kuliah, dosenku sering ngasih bacaan seabrek, artikel jurnal, buku referensi, skripsi orang, pokoknya numpuk. Dan aku baru halaman 5 ngantuk. Kadang baru baca paragraf pertama, pikiranku udah melayang ke warung makan. Padahal aku tuh suka baca loh. Tapi kenapa ya rasanya kok malah beban? Apalagi pas ikut seminar atau pelatihan, orang-orang lain bisa nyimpulin isi buku dalam seminggu, aku sebulan pun kadang masih ngambang. Kondisi seperti itu bikin aku minder. Serius, aku ngerasa bodoh, ngerasa ketinggalan. Sampai suatu ketika aku nemu kutipan dari Soekarno. Beliau pernah bilang, "Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Lah aku mikir, piye caranya bisa jadi pemuda pengguncang dunia kalau baca buku lemot. Dari situ aku mulai nyari tahu tentang teknik membaca cepat. Awalnya aku skeptis, masa iya bisa baca buku satu buku sehari? Tapi karena kepepet dan penasaran, aku coba. Aku baca buku soal speed reading, nonton video tutorial, ikut pelatihan kecil-kecilan, dan aku mulai latihan. Ada 3 teknik dasar yang aku pakai. Yang pertama, scanning. Ini teknik paling awal yang aku pelajari. Scanning itu baca dengan mata menyisir cepat halaman untuk mencari informasi penting aja, kayak cari nama, angka, kata kunci, atau ide pokok. Cara melakukannya gimana? Gini. Fokus ke judul, subjudul, kalimat pertama, dan terakhir paragraf. Abaikan kata sambung atau detail kecil dulu. Kalau lagi nyari informasi spesifik, jangan baca kata per kata. Mata cukup meluncur cepat sambil menyaring info yang penting. Contohnya, kalau kamu cari teknik belajar efektif di buku setebal 300 halaman, kamu nggak harus baca semua. Cukup cari bagian yang mengandung kata teknik belajar atau efektif. Baca cepat bagian itu. Kedua, chunking. Nah, ini bagian yang tricky tapi powerful. Chunking itu melatih mata untuk membaca beberapa kata sekaligus dalam satu pandangan, bukan per kata. Cara latihannya, ambil teks sederhana. Coba baca 3-4 kata sekaligus per baris, bukan satu-satu. Mata kamu harus lompat dari satu kelompok kata ke kelompok berikutnya. Misalnya, banyak orang berpikir membaca cepat itu sulit. Dengan chunking, matamu cukup menangkap itu sebagai banyak orang berpikir membaca cepat itu sulit. Ini mengurangi waktu, bikin otakmu lebih fokus ke makna, bukan ke detail huruf. 3. Pointers atau guiding tools. Ini teknik bantuannya. Gunakan jari, pena, atau kursor untuk nuntun matamu saat membaca. Tujuannya supaya mata nggak melompat-lompat sembarangan dan tetap fokus di satu arah. Caranya gampang. Taruh jari atau pena di bawah baris yang kamu baca. Gerakkan ke kanan secara konstan, jangan terlalu pelan. Otak akan otomatis berusaha menyesuaikan dengan kecepatan gerak itu. Ini mirip kayak nonton kereta lewat. Kamu tahu arah dan kecepatannya, jadi matamu lebih terarah. Dengan latihan gabungan dari scanning, chunking, dan pointers, kecepatanku baca meningkat hampir 2 kali lipat. Tapi yang lebih penting, pemahamannya nggak hilang. Karena prinsipnya bukan asal cepat, tapi cepat dan ngerti. Aku mulai sharing ke teman-teman di komunitas literasi. Aku ngajarin teknik sederhana ke adik-adik SMA. Mereka awalnya bilang, "Mas, aku nggak suka baca Tapi begitu nyobain metode yang fun, langsung kerasa bedanya. Ada satu anak namanya Monji. Dia bilang, "Andi, aku tahu teknik ini dari dulu, Mas." Aku senyum aja, karena aku pun dulu ngerasa bodoh. Tapi sekarang aku tahu caranya supaya bacaan itu jadi senjata, bukan beban. Dari pengalaman ini aku belajar satu hal. Cepat itu penting, tapi paham itu yang utama. Membaca cepat bukan soal pamer jumlah buku, tapi soal gimana kita bisa belajar lebih efisien, supaya hidup kita nggak cuma penuh teori, tapi juga aksi. Kalau kamu hari ini ngerasa lambat, tenang. Bukan berarti kamu kalah. Mungkin kamu cuma belum ketemu caranya. Dan siapa tahu teknik membaca cepat ini jadi titik balikmu. Jadi, ayo mulai hari ini, latihan pelan-pelan, karena orang hebat itu bukan yang lahir jenius, tapi yang terus belajar. Kalau kamu suka cerita kayak gini, atau pengen aku bahas teknik baca cepat yang lebih teknis,
Tulis di komentar ya. Jangan lupa subscribe biar kamu gak ketinggalan video selanjutnya.